one of our ulama in ulama salaf, but I will tell more like in Indonesian, but if time permit later on I will say the summary in English as well. Bapak-bapak ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan satu kisah mengenai bagaimana tobatnya seorang Malik bin Dinar, yaitu seorang sufis yang terkenal di abad pertengahan. Jadi mudah-mudahan kisah ini menginspirasi tentang bagaimana pentingnya kita untuk selalu bertobat. Meskipun kita merasa kita sudah beriman dan sebagainya, kita harus tetap ingat untuk selalu bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada satu masa di Masjid Kufah, Masjid Kufah yang luas itu seolah menjadi sempit ketika ribuan kaum muslim berkumpul dan bersimpuh khusyuk di hadapan seorang ulama besar asal Irak, sekaligus imam besar Masjid Kufah, yakni Malik bin Dinar. Seluruh mata tertuju pada Syekh Sufi kenamaan ini. Hadirin sudah tidak sabar menunggu gerak lidah sang imam. Seolah tak peduli dengan pandangan jamaah, Malik bin Dinar tetap tertunduk haru, tak kuat mengangkat wajahnya yang bergelimang air mata. Hadirin semakin hening dan semakin penasaran apa gerangan yang akan disampaikan sama imam saat ini yang katanya merupakan berita yang belum pernah diketahui seorang pun, tapi mesti diketahui oleh setiap insan. Keheningan pun mulai pecah ketika Malik bin Dinar memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kata Malik bin Dinar, saya haturkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan prasangka baik kalian semua terhadap saya. Semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan. Amin, tuturnya. Malik bin Dinar melanjutkan, ketahuilah wahai kaum muslim, saya sesungguhnya tidaklah sebaik yang kalian sangka. Masa muda saya sangat buram, penuh dosa dan maksiat. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin saya dapat berkumpul dengan kalian semua di tempat yang mulia ini. Ketika muda, saya adalah polisi yang sangat zalim. Saya ditugaskan di sebuah provinsi yang sangat ramai dan sangat terkenal pasarnya. Sesungguhnya saya wajib menjaga dan mengamankan pasar tersebut dari setiap tindakan dan perbuatan yang tidak terpuji. Tapi yang seharusnya mengamankan malah justru harus diamankan. Saya terkenal sangat jahat dan bengis terhadap orang-orang yang tidak menaati perintah saya. Hampir tidak ada orang yang bisa selamat dari kejahatan saya, dan tidak seorang pun bisa lepas dari kebengisan saya. Sudah banyak yang telah saya sakiti, dan sudah banyak jiwa melayang karena kebengisan saya. Bila saya ingat itu semua, rasanya badan ini lemas tak berdaya, hati ini luluh tak bertenaga. Kalaulah bukan karena rahmatnya, tentu saya menjadi orang paling celaka di akhirat kelak. Tidak satu pun perbuatan jahat yang tidak saya perbuat. Saya peminum khamar yang ulung, tukang menganiaya manusia yang tak berdosa, selalu ikut campur dalam urusan orang lain. Bahkan saya selalu menolong pengikut saya sekalipun mereka bersalah. Suatu hari, ketika berjalan-jalan di pasar, saya menemui dua orang yang sedang bertengkar. Tampaknya antara penjual dan pembeli. Si penjual tetap ngotot dengan harga jualnya, sementara si pembeli juga tetap menginginkan harga yang lebih murah. Lalu saya maki si pembeli itu, bahkan hampir saja saya memukulnya. Kalaulah saat itu tidak lewat seorang tua bijak yang tubuhnya sudah membungkuk, rambutnya sudah memutih, tapi mukanya tetap memancarkan cahaya keluhuran dan kebesaran hati. Dengan penuh keikhlasan, laki-laki tua itu menatap saya dan berisyarat agar saya tidak melanjutkan niat untuk memukul si pembeli tadi.
Entah tidak tahu kenapa saya tiba-tiba mengikuti perintahnya. Itulah hal pertama dalam hidup saya di mana saya mengikuti perintah seseorang. Laki-laki itu lalu mengutip sabda Nabi SAW. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian pergi ke pasar, lalu ia membeli sesuatu yang membuat anak perempuannya bahagia, maka kelak ia akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang dari tempat yang jauh dan kini hendak pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang, saya ingin membelikan buah tangan untuk 3 anak perempuan saya di rumah, supaya kelak Allah juga mau memperhatikan saya. Lanjut laki-laki tua itu tadi. Tiba-tiba perkataan lelaki tua itu betul-betul meresap dan membekas dalam hati saya. Saya pun membelikan barang-barang yang dikehendakinya, seraya meminta agar anak-anak perempuannya itu mau mendoakan saya agar saya mendapat perhatian dan kucuran rahmat dari Allah kelak. Hari-hari berlalu, namun kata-kata orang tua itu tetap terngiang-ngiang. Hingga suatu hari saya melihat seorang budak wanita jariah yang berparas cantik dijual di pasar. Hati ini langsung tertarik padanya, lalu saya membeli dan menikahinya. Alangkah bahagia hidup kami saat itu. Saking bahagianya, saya lupa pada perbuatan-perbuatan jahat saya. Kebahagiaan itu memuncak saat kami dianugerahi Allah seorang anak perempuan jelita. Akan tetapi cobaan kembali datang. Belum lagi istri saya menikmati kebahagiaan dengan anak kami. Tiba-tiba dia meninggal dan akhirnya putri saya hidup dan tumbuh dalam keadaan piatu. Mulai saat itu saya semakin mencintai anak perempuan saya itu. Seluruh perhatian dan perbuatan yang saya lakukan hanyalah untuk membahagiakannya. 2 tahun sudah berlalu. Saya menjalani hidup berdua bersama buah hati tercinta, tidak menikah lagi, dan seluruh perhatian saya curahkan untuknya. Dialah kekayaan tiada banding nilainya yang saya sayangi di dunia ini. Suatu hari sepulang kerja, saya mendapati anak saya ini sedang menangis kesakitan. Lalu dengan segera saya carikan obat dari dokter-dokter yang ada. Namun takdir Allah datang lebih cepat. Si buah hati meninggal. Bagaikan petir di siang bolong, hati ini serasa remuk. Genangan air mata tak tertahan lagi. Saya meratapinya, saya memeluknya erat-erat sebelum saya kuburkan dengan tangan saya sendiri. Setelah musibah itu, kehidupan saya kembali kacau, tidak karuan. Saya kembali meminum khamar, mabuk, pemarah dan kasar pada setiap orang, seolah mereka adalah orang-orang yang telah merenggut istri, anak dan kebahagiaan saya, sehingga menjadi sasaran empuk balas dendam. Sampai satu hari, ketika saya sedang berkeliling di pasar, saya melihat seorang wanita yang membawa sedikit makanan. Lalu saya rebut makanan itu secara paksa dan saya tidak peduli dengan teriakannya, tangisannya dan tangisan anaknya yang masih kecil. Malamnya saya langsung pulang ke rumah. Saat itu pertengahan bulan Sya'ban. Saya langsung tidur dengan pulas sehingga saya bermimpi. Dalam mimpi itu kiamat seolah sudah terjadi. Seluruh ruh dibangkitkan kembali dan semua makhluk dikumpulkan, dan saya pun bersama mereka semua. Tiba-tiba saya mendengar suara yang sangat menakutkan. Lalu saya berpaling melihat suara tersebut. Ternyata ada seekor ular yang besar, warnanya hitam kebiru-biruan, mulutnya terbuka, dari kedua matanya keluar percikan api. Dengan garangnya ia mencoba menerkam saya sehingga saya lari ketakutan, sampai akhirnya saya mendapati seorang syekh yang sangat tua dan lemah. Lalu saya berteriak meminta bantuannya. Namun ia hanya bisa menangis dan berdoa, semoga Allah menyelamatkan saya. Dia tidak dapat berbuat banyak karena kelemahan dan ketuaannya. Ia lalu menyarankan saya untuk lari lebih cepat lagi. Saya pun kembali lari lebih cepat. Lalu saya naik ke tempat yang sangat tinggi di pinggir neraka.
Saking takutnya, hampir saja saya terjatuh ke dalamnya. Andaikan tidak ada suara yang berkata, "Kembalilah, karena kau bukan penghuninya." Saya pun kembali ke tempat sektua rentak itu berada, sementara ular tetap mengejar dari belakang. Saya kembali memohon bantuannya, tapi kelemahannya membuat dia tak berdaya untuk membantu. Lalu ia berkata, "Pergilah ke gunung itu, di sana banyak simpanan kaum muslim, itu akan menolongmu." Saya pandangi gunung yang ditunjuk Syekh tersebut. Luar biasa, gunung itu bercahaya dan berkilau seperti perak. Pada setiap tempat terdapat gorden indah. Daun pintunya terbuat dari emas yang memancarkan warna kemerah-merahan. Daun pintu itu ditutupi gorden dan sutra halus yang makin memperindah setiap pandangan yang melihatnya. Saya segera menuju ke gunung tersebut, sementara ular tetap mengejar. Ketika saya sudah mendekati tempat itu, terdengar suara malaikat berkata, "Angkatlah gorden-gorden itu dan bukalah pintunya." Begitu saya masuk, saya melihat anak-anak laksana bulan bersinar. Saya bahagia campur kaget karena putri saya yang dahulu telah mendahului saya ternyata ada di sana. Ketika ular itu semakin mendekat, sebagian anak-anak itu berkata pada sebagian yang lainnya, "Cepat naiklah kalian, musuhmu sudah datang." Satu persatu naik, sementara saya masih bengong memperhatikan putri saya itu. Tiba-tiba putri saya berkata, "Ayah, kemarilah, cepat naik." Percikan cahaya keluar dari telapak tangannya, lalu ia ulurkan tangan kirinya menggenggam kanan saya, sementara tangan kanannya ia arahkan ke tempat ular berada. Dan dengan seketika ular itu lari tunggang langgang. Saya dekap erat-erat anak saya itu. Saya ciumi terus-menerus dengan penuh linangan air mata, seolah saya takut kehilangan dia untuk yang kedua kalinya. Saya angkat tangannya untuk memegang janggut saya, dan kami saling bercanda sambil saya pandangi terus-menerus kedua matanya yang indah itu. Lalu ia berkata, "Wahai ayahku, tidakkah ayah mendengar firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16? Yang tafsirnya adalah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik." Begitu mendengar ayat itu, saya langsung menangis terseduh-seduh, seolah saya baru pertama kali mendengar ayat tersebut. "Wahai buah hatiku, kau mengetahui ayat Al-Quran?" Ia menjawab, "Saya mengetahuinya dari ayah." "Anakku, jelaskanlah apa sesungguhnya maksud ular yang hendak mencelakakan saya itu." Lalu anakku menjawab, "Itu adalah gambaran amal jahat ayah yang begitu kuat, ingin menyeret ayah untuk kembali masuk ke neraka jahim. Kalau yang sek tidak berdaya itu, apa maksudnya? Itulah amal salih ayah yang dulu tidak pernah ayah perkuku, sehingga tidak dapat menyelamatkan ayah. Lalu apa yang kalian kerjakan di gunung ini?" Lalu anak itu menjawab, "Semua putra-putri kaum muslim yang meninggal ketika masih kecil, semuanya tinggal di sini, menunggu datangnya hari kiamat. Kami menunggu ayah datang, lalu kami memberi syafaat kepada ayah." Tiba-tiba saya terbangun dari mimpi itu dengan penuh rasa takut. Keringat bercucuran bak air hujan yang begitu deras. Kemudian saya mengambil tongkat di samping saya, lalu pecahkan seluruh botol-botol minuman keras yang berjejer tidak jauh dari tempat tidur saya. Mulai saat itu saya betul-betul bertobat, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah saya perbuat. Hari itu pula menjadi saksi saya mengikhlaskan semua gerak dan langkah hanya untuk beribadah kepadanya. Namun harus saya akui bahwa sesungguhnya ibadah yang saya lakukan pada hari awal tobat saya itu hakikatnya hanyalah karena takut akan ular yang hadir dalam mimpi itu, dan bukan betul-betul tulus mengharapkan keridhoannya. Beberapa hari setelah tobat saya, datanglah saatnya kami kembali diuji Allah dengan kemarau yang sangat dahsyat. Hujan seolah tak mau turun sehingga semua tanaman kering, tidak tumbuh.
kelaparan merajalela. Air pun sangat sulit didapatkan. Ketika saya sedang duduk berdoa di sebuah masjid, tiba-tiba masuk seorang laki-laki berkulit hitam, betisnya kecil dan kurus, perutnya besar tidak karuan. Ia sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, sampai kapan Engkau akan menolak permohonan hamba-hambamu yang tidak berdaya ini, yang selalu kurang di atas kebesaran-Mu? Aku bersumpah dengan kecintaan-Mu terhadapku. Tolong turunkanlah hujan pada kami saat ini juga." Selesai ia berdoa, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, sehingga orang-orang pun keluar menyambutnya dengan penuh gembira. Sebelum orang itu keluar, saya mendekatinya. "Tuan, saya mendengar Tuan tadi berkata, 'Aku bersumpah dengan kecintaan-Mu terhadap saya.' Dari mana Tuan tahu kalau dia mencintai Tuan?" Dia lalu menjawab, "Wahai Tuan, bagaimanakah keadaan saya jika Allah tidak memberikan keesaannya pada saya? Bukankah itu salah satu ciri bahwa Allah sesungguhnya mencintai saya? Tidakkah Tuan ketahui bahwa Allah itu maha luas ampunannya dan sangat besar kasih sayang terhadap hamba-hambanya? Tidakkah Tuan mendengar firman-Nya dalam surat Al-Nisa 43 yang artinya, Dialah yang mendoakan kalian dan juga malaikat-malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, dan sesungguhnya Dia maha penyayang terhadap orang yang beriman." Laki-laki itu lalu pergi meninggalkan saya yang masih diliputi kebingungan. Namun sejak hari itu saya betul-betul beribadah kepada Allah bukan lagi karena takut ular, melainkan betul-betul karena menghadapkan ridhonya. Malik bin Dinar lalu terdiam beberapa saat. Kemudian ia melanjutkan pembicaraannya dengan penuh khusyuk. "Wahai hadirin sekalian, ketahuilah, sesungguhnya Allah sangat penyayang, maka bergembiralah dengan kasih sayangnya. Sampaikanlah kabar gembira ini kepada seluruh manusia, bahwa Allah sangat mencintai kalian, yang seandainya kalian mengetahui cintanya, kalian tidak akan pernah berbuat maksiat. Apakah kalian mencintai Allah, wahai hadirin semua? Kalau demikian, ketahuilah bahwa tanda-tanda kalian mencintai Allah adalah kalian tidak boleh putus untuk terus menyebut namanya. Karena sesungguhnya orang yang sangat mencintai seseorang, ia akan sesering mungkin menyebut namanya. Orang yang beranggapan bahwa Allah tidak pernah menyebut-nyebut makhluknya, maka sesungguhnya orang itu dangkal pengetahuannya dan sia-sialah umurnya. Bertobatlah kalian wahai hamba Allah, mumpung kalian masih diberikan napas dan kesempatan, karena sesungguhnya Allah akan menerima setiap tobat yang keluar dari mulut dan hati yang tulus, karena Allah semata. Marilah kita jadikan hari ini sebagai hari orang-orang yang bertobat." Tuluk Malik bin Dinar mengakhiri khutbahnya. That's the story about Malik bin Dinar. I tried to narrate it in English. This story is narrated by Ibnu al-Jawzi on Kitab At-Tawabin, people who repent. It was narrated from Malik bin Dinar. He was asked about the causes he repented, and then he said, "I was a policeman. I enjoy alcohol drink. Then I bought a female slave with a heavy price. Then she gave birth to a daughter. I love my daughter very much. When she began to walk, my love was even stronger. Every time I had a drink, she came to me and took it and poured it on my shirt. When she was 2 years old, she died, and that made me sad so much. On Thursday night of mid-Sha'ban, I drank and got sleep. Well, I had not Isha prayer yet. I had a dream as Qiyamah as if it occurred. A trumpet has been blown. All were raised from the grave and being gathered, including me. Then I heard something moving behind me. When I turned my head, I saw a huge bluish black snake open its mouth toward me. So I ran away and in a fear. On the way, I met Sheikh who dressed in white with a fragrant scent. So I greeted him and he replied back. Then I begged him, "Oh Sheikh, please protect me from this snake. May Allah protect you." Then the Sheikh wept and said to me, "I'm a weak man, and the snake was stronger than me, and I could not handle it. But hopefully if you move very quick, may Allah save you." So I ran and climbed a cliff of hell up to the edge.
I see the flame of hell are very powerful. I nearly fell into it because of my fear of snake. But at that time, a screaming call, "Go back! You're not inhabitant of hell!" That call was make me calm. Then I came down from the cliff and go back to the way I was from. But the snake was still chasing me on the back. I went back to the snake and said, "Oh snake, I beg you to protect me from the beast, but you could do nothing." The snake wept and said, "I'm awake, but go to the mountain because there are many deposits of the Muslim. You have stuff stored in there, and then the item might be able to help you." I looked at the round mountain that was made of silver. There was an iron that was cracked and being hanging curtain that each hole has a golden door and at every door has a silk curtain. When I saw the snake come, I ran to the mountain. When the snake approached, the angel cried, "Lift up the curtain and open the door and climb there." Hopefully you got a deposit that can protect you from the enemy or the snake. When the curtain were lifted, the door had been opened. There are some children with bright face watching from above. The snake come closer to me, so I was panicked, and the children cried, "Would you all hurry up? The last snake had approached you." I see my daughter who had died watched me with them. When she saw me, she wept and said, "My father, for the sake of Allah." Then she jumped like an arrow toward me, and she held out his left hand on my right hand and pulled it. And she reached out her right hand into the snake, so the snake ran away. Then she made me sad and sat on my lap, and I hold her right hand, hold my beard. And she said, "Oh my father, has not the time arrived for the believer to submit with fervent heart to the remembrance of Allah?" That's from Surah Al-Hadid 16. So I cried and said, "Oh my daughter, you all understand about Quran." Then she said, "Oh my father, we know about Quran from you." Then I said, "Tell me about the snake who want to kill me." She replied, "That's bad deed that you have done and will put you in the hell." Then I said, "Tell me about the sheikh who I met while I was running away from the snake." And she replied, "Oh my father, that's a bit of pious charity. Your small good deed that was not enough to help you." Then I said, "Oh my daughter, what do you do in the mountain?" And she replied, "We are the children of the Muslim who are here until the end of the world. We are waiting for you to come to us, then we intercede on you." Narrated by Muslim in Sahih number 2635. So concluding the story, Malik said, "Then I will be afraid, and I pour all the drink away and broke all the bottle. And then I repent to God, and this is the story of my tawbah to Allah." So hopefully this story will inspire us that actually we still need to keep doing tawbah every day, every time, whenever we have some time, because that's, I think, is the important thing that we have to do. Inshallah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.